Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, musim haji 2025 ini atau 1446 Hijriah ini menjadi pengalaman buruk ya bagi sebagian jamaah haji asal Indonesia, kaum muslimin. Karena banyak sekali kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025 ini ya. Mulai dari masalah syarikah ya, di mana Indonesia ini memakai begitu banyak syarikah sehingga terjadi kekacauan ya di dalam pendistribusian data jamaah haji antar syarikah ya. Ada jamaah haji yang berangkat dari Indonesia satu rombongan, satu kloter, ternyata ketika sampai di Arab Saudi, mereka terpecah-pecah, ya, dikelola oleh banyak syarikah, ya, terpisah hotelnya, ya, terpisah pasangannya, ya, kemudian terpisah dengan ketua rombongannya, ya, dan macam-macam lagi kaum muslimin, ya. Kemudian ditambah ya banyak jamaah haji yang tidak mendapatkan maktab ketika di Arafah ya, kemudian dari Musdalifah ke Mina ada yang jalan kaki, kemudian ditambah ya jamaah haji furoda ini nggak jadi berangkat ya, 100% visa mereka nggak keluar, dan masih banyak lagi lah ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam musim haji 2025 ini ya, terkhusus yang dialami oleh Indonesia ya. Akan tetapi kalau kita melihat pelaksanaan ibadah haji dari Malaysia ya, justru pelaksanaan ibadah haji di negeri Malaysia itu jauh lebih baik daripada Indonesia, kaum muslimin ya. Coba kita lihat video ini, kaum muslimin. Sahabat semuanya, sudah bukan rahasia lagi. Haji 2025 bagi sebagian jamaah Indonesia menjadi pengalaman yang memprihatinkan. Kita mencatat berbagai masalah, mulai dari jamaah reguler yang terlantar berjam-jam di hotel menunggu bus ke Arafah, bahkan ada yang tidak dijemput hingga dini hari. Jamaah yang hampir kehilangan kesempatan wukuf di Arafah karena telat tiba dari maktab. Jemaah furoda yang sudah bayar mahal tapi akhirnya gagal berangkat karena visa tidak diterbitkan. Belum lagi dugaan pungli safari wukuf, buruknya distribusi makanan, hingga tenda yang terlalu padat dan panas. Ini menunjukkan bahwa meski kita punya kuota besar dan jumlah petugas ribuan, sistem manajemen kita masih belum solid. Sekarang mari kita lihat Malaysia. Apakah mereka bebas dari masalah? Tentu tidak. Tapi bedanya, Malaysia punya sistem yang lebih tertib dan cepat tanggap. Berikut ini beberapa fakta pentingnya. Hingga awal Juni 2025, 10-11 jamaah Malaysia dilaporkan wafat, sebagian besar karena penyakit jantung dan infeksi. Sama seperti Indonesia, cuaca ekstrim menjadi tantangan. Kemudian, ada sekitar 80 calon jamaah yang ditahan di bandara karena menggunakan visa tidak resmi, visa wisata, tapi tabung haji langsung membentuk task force untuk mengatasi ini. Lalu kemudian 63 orang dideportasi oleh Saudi karena pelanggaran visa, dan ini langsung ditindak oleh tabung haji dan imigrasi Malaysia. Di Mina memang ada keluhan soal tenda padat dan AC tidak optimal, tapi tidak sampai menyebabkan kerusuhan atau chaos sistemik. Distribusi makanan sempat terlambat, tapi tabung haji menyiapkan 42 menu rotasi gizi yang dijaga ketat oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Artinya, problem itu ada, tapi tidak dibiarkan liar. Lalu, apa rahasianya Malaysia bisa lebih tertib? Jawabannya ada di struktur kelembagaan dan pengelolaan haji mereka. Malaysia, semua di bawah tabung haji. Mulai dari pendaftaran, dana, pembinaan, hingga teknis keberangkatan semua satu pintu. Tidak ada tumpang tindih wewenang antara lembaga negara dan swasta. Kemudian, dana haji dikelola profesional untuk investasi halal, bukan ditumpuk dan dibakar inflasi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, kalau Indonesia nggak jelas ya. Justru ada indikasi-indikasi bahwa dana haji sendiri itu dikorupsi
Ya. Ya, dana jamaah haji ya yang sudah masuk ya kemudian jumlahnya nggak ngerti berapa itu ya karena antriannya itu di sebagian provinsi ada yang sampai 48 tahun ya. Kalau kita baca di halaman Tempo ya ini berita dirilis bulan Januari 2025 ya ini masa tunggu jamaah haji Indonesia bisa sampai 49 tahun. Luar biasa ya. Coba kita baca sedikit beritanya ya. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang mengatakan daftar antrean pemberangkatan jemaah haji Indonesia bisa mencapai 49 tahun. Ya. Saat ini menurut dia rata-rata daftar tunggu jamaah haji Indonesia saat ini sekitar 25 sampai 30 tahun. Namun pada beberapa daerah daftar tunggu bisa lebih lama. Ya. Tetapi ada karena masa tunggu ini tidak sama ya setiap provinsi. Di Sulawesi Selatan ada kabupaten yang sudah di atas 49 tahun masa tunggunya. Di atas 49 tahun malahan. Ya. Tapi rata-rata antara 25 sampai 30 tahun. Ada 3 kabupaten di Sulawesi Selatan sudah mencapai 48 tahun. Ya coba ya, sampai antri 48 tahun. Jadi dana jamaah haji yang sudah masuk itu kemana? Dikelola untuk apa? Apa cuma mendep ya, termakan inflasi atau seperti apa ya wallahu alam. Malah ada indikasi ya dananya dikorupsi. Kalau bener ya naudzubillah min dzalik. Ya, parah ya, selama ini dikelola oleh Kementerian Agama. Ya kalau sudah sampai Kementerian Agama korupsi dana haji, aduh ya Allah. Nggak kebayang ya gimana tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 48 tahun kaum muslimin. Bayangkan saja. Ya. Kalau misal jamaah itu pakai dana talangan saja, ya, mereka bayar 25 juta misal. Itu sudah berapa uang yang masuk dikalikan 48 tahun, dikalikan berapa ribu jamaah. Luar biasa. Dan sampai sekarang memang nggak jelas ya dananya dikelola untuk apa. Sampai sekarang nggak jelas. Dana haji yang sudah masuk itu dikelola untuk apa. Sampai sekarang nggak jelas. Bahkan lebih nggak jelas lagi ya kelakuan-kelakuan orang yang melakukan pungli terhadap jamaah haji. Ya, safari wukuf ya harusnya gratis. Jamaahnya dipalak ya per orang 3 juta. Bahkan ada yang lebih. Kacau. Ya, coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Indonesia terpecah-pecah dan ruwet. Pendaftaran di Kemenak, dana dipegang BPKH. Layanan teknis dijalankan oleh PIHK atau mitra luar. Koordinasi sering lambat dan tidak sinkron. Banyak keputusan penting justru dibuat di detik-detik akhir oleh pihak Saudi dan Indonesia gagap meresponnya. Teman-teman sekalian, kalau kita ingin antrian haji Indonesia tidak sampai 47 tahun seperti sekarang, kalau kita ingin biaya haji masuk akal dan layanan, tidak lagi memalukan, kita harus berani meniru keberanian Malaysia, yaitu reformasi total sistem haji. Berikut ini beberapa pelajaran penting dari Malaysia. Pertama, buat satu lembaga pengelola haji nasional, non-politik, profesional, dan transparan. Yang kedua, dana haji harus dikelola untuk produktivitas jemaah, bukan hanya diam di kas. Kemudian yang ketiga, stop sistem outsourcing layanan tanpa kendali. Kita perlu membangun perkampungan haji Indonesia di Mekah. Dan yang terakhir, setiap laporan masalah harus ditanggapi cepat dan terbuka, bukan ditutupi dengan klarifikasi defensif. Teman-teman sekalian, haji adalah ibadah yang suci. Tapi ketika tata kelolanya bermasalah, yang jadi korban adalah jutaan umat Islam Indonesia. Malaysia bukan negara sempurna, tapi mereka menunjukkan bahwa sistem yang rapi bisa meminimalkan kekacauan. Kita bisa dan harus belajar dari mereka. Apakah kita perlu lembaga seperti tabung haji di Indonesia? Ya, memang sudah selayaknya ya Indonesia ini belajar dengan Malaysia ya tentang manajemen, tentang pengelolaan, pengaturan ibadah haji ya. Karena Indonesia ini ya sangat terlihat carut marutnya, terlebih di
2025 ini ya. Bahkan pemerintah Arab Saudi sampai sempat mengancam akan memotong kuota jamaah haji Indonesia sampai 50% karena melihat ya pengelolaan ibadah haji Indonesia ini semrawut. Meskipun akhirnya ancaman tersebut dicabut ya, tidak jadi memotong kuota jamaah haji Indonesia karena adanya ya, itikat baik dari pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan haji yang ada di Indonesia ini, kaum muslimin ya. Jadi ya sudah sangat jelas lah kaum muslimin bahwa pengelolaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini ya semrawut ya. Dan itu sangat terbukti ya, terbukti dengan adanya ancaman dari pemerintah Arab Saudi yang akan memotong kuota jamaah haji sampai 50% karena melihat semrawutnya pengelolaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini. Itu sudah bukti yang tidak terbantahkan bahwa pengelolaan ibadah haji di Indonesia sangat semrawut. Sementara kita tidak mendengar adanya ancaman dari Arab Saudi terhadap pemerintah Malaysia ya, nggak ada kaum muslimin ya. Bahkan ada kabar bahwa tabung haji Malaysia itu mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi, kaum muslimin. Insya Allah nanti kita bahas videonya kaum muslimin ya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.